Pemirsa, pemirsa para channel Ridha Allah, pada hari ini saya bertemu dengan seorang pengusaha muslim yang sudah hijrah. Hijrah dalam arti yang seluas-luasnya, artinya dari kehidupan pengusaha kemarin menjadi pengusaha saat ini. Langsung ke topik pemirsa. Di sebelah saya adalah seorang pengusaha yang bernama Bapak Heru Kopyor. Nah, dari namanya saja kan pemirsa sudah bisa menduga itu Heru Kopyor. Kopyor itu nama buah kelapa. Nah, bagaimananya kita langsung saja Pak Heru menceritakan latar belakang sampai dipanggil Heru Kopyor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya dalam berhijrah itu kita tidak perlu malu, kita tidak perlu takut bahwa rezeki itu akan Allah buka seluas-luasnya jika kita mau berhijrah di jalan Allah. Untuk panggilan nama saya dipanggil Kopyor, ceritanya banyak sekali ya. Saya ceritakan mungkin dari sedikit kenapa saya dipanggil Pak Heru Kopyor. Memang dari usaha saya memang bergerak di bidang pertanian di kelapa Kopyor. Jadi kelapa Kopyor ini kan kelapa unik yang asli Indonesia yang sudah mendunia ya. Dan ini hanya ada di Indonesia, kelapa Kopyor ini. Awalnya saya itu ingin berdagang kelapa Kopyor sekitar 2019 lalu, tapi ternyata buah kelapa Kopyor tidak gampang didapatkan dan sangat sulit didapatkan. Maka dari itu saya terbesit pikiran untuk belajar budidaya kelapa Kopyor. Akhirnya sampai saya ikut pelatihan. Waktu itu saya ada pelatihan di Sleman, akhirnya lanjut ke teman-teman di Pati dan di Jepara, dan akhirnya selesai dari pelatihan saya mencoba membeli bibit kelapa Kopyor yang memang pusatnya ada di Jawa Tengah ya, terutama daerah Pati ya. Di sana ada 3 kecamatan itu, Mergoyoso, Dugoseti sama di Tayu. Itu memang sentranya kelapa Kopyor di Jawa Tengah dan di Indonesia saya kira ya. Jadi sana alami kelapa Kopyor ini asalnya dari sana. Kalau yang mungkin yang di Bogor atau yang di Purwokerto itu pengembangan dari budidaya kelapa Kopyor, dari kultur jaringannya. Setelah kita dapatkan ilmu pengetahuan tentang kelapa Kopyor, bagaimana saya membentuk petani ini untuk meningkatkan pendapatannya dari budidaya kelapa Kopyor. Dan uniknya lagi, kelapa Kopyor ini saya kemas. Kalau mungkin di penjual bibit yang lain, saya kemas itu hanya beli bibit tanpa dikasih tahu cara tanamnya seperti apa, cara perawatannya seperti apa. Makanya di kelapa Kopyor ini saya bentuk dan dengan teman-teman ini paguyuban kelapa Kopyor Jawa Timur. Dari Jawa Timur itu ya? Jawa Timur. Jadi anggota kami sudah hampir 1411 di Jawa Timur ini. 1411 petani binaan kami. Jadi dari situlah kami mulai berdagang, berdakwah juga untuk mengembangkan kelapa Kopyor dengan moto kami di paguyuban kelapa Kopyor, berinvestasi tanpa riba dengan budidaya kelapa Kopyor. Anda tanam, saya beli hasil panennya. Oh, berarti nanti kalau misalnya ada yang mau bergabung kemudian menanam, hasil panen itu sampai beli bibit di kami itu mulai dari awal dia beli bibit, kita ajari cara tanamnya, kita ajari cara perawatannya, kita ajari cara petik buah kelapa Kopyornya, kita ajari cara semai bibitnya. Jadi petani itu kita buat untuk meningkatkan itu dari taraf berpikirnya. Dan ada angka minimal nggak pembelian untuk dibeli ya, kembali jadi itu? Kalau hanya mungkin dibelinya hanya puluhan bibit mungkin hanya via video call atau WA ya. Kita ajari untuk metode tanamnya. Tapi kalau sudah ratusan, mungkin saya sendiri bisa datang untuk ngajari langsung, mungkin tanam perdana di daerah situ. Dan kan saya membangun semua divisi di Jawa Timur ini, setiap daerah
kalau bisa itu ada sentranya. Dalam artian gini, contoh di Banyuwangi kemarin itu 2020 kemarin kita tanam di sana. Kita juga kasih training, kasih pelatihan ke anak-anak di sana. Akhirnya kita bentuk juga divisi paguyuban kelapa koper Jawa Timur, divisi Banyuwangi. Nah di sana pun akhirnya mereka juga dari garansi hidup dari saya itu kan 3 bulan. Ya. Kalau petani itu yang tanam, kita ajari tanam. Tapi kalau kita yang tanamkan, garansinya 6 bulan hidup. Nah, untuk dapat garansi kemudian kelapanya dibeli itu ada jumlah minimal nggak? Artinya harus beli berapa bibit untuk nanti suatu saat hasil panennya dibeli kembali? Tidak ada minimal. Jadi kadang petani itu kan kepingin mengetahui dulu hasilnya kelapa koper seperti apa, apakah terbukti sama paguyuban kelapa koper akan dibeli benar nanti buahnya. Ya. Terbukti kelapa koper itu fantastis harganya, bisa sampai 50.000. 50.000 satu butir kelapa koper. bukan isinya. Satu butir. Satu butir kelapa 50.000 Bisa mencapai seperti itu. Bisa mencapai. Minimalnya 25.000. pasti dibeli. Mirza, 25.000 loh buah kelapa. Makanya saya bilang ini investasi. Ya. Investasi tanpa riba. Anda menaruh uang 100 juta di bank, 3 tahun setengah akan jadi berapa? Riba lagi. Ya. Kalau ini Anda tanam kelapa koper 100 juta, sudah mendapatkan hampir sekitar 1.000 pohon. 100 juta 1.000 pohon. Berarti kurang lebih 1 juta Ya, per pohon. 10 juta 100.000 100.000 per pohon. plus tanam kita yang tanamkan. Pupuk dari kita, pestisida dari kita. 100.000 itu Ya. sudah sama tanam. Pupuk dari kita, pestisida dari kita. Bergaransi 3-6 bulan ada yang mati, bibit kita ganti baru. 3 bulan ada yang mati ganti baru. 6 Kalau udah bulan. 1 tahun Tetap ada yang mati, tetap kita ganti baru. tetap diganti. Jadi gini, Luar biasa. kenapa saya bangun seperti itu? Awalnya itu karena saya kepingin berdagang kelapa koper, tapi kesulitan. Ternyata kelapa koper itu tidak semudah seperti kelapa biasa, sulit. Akhirnya terbesit. Saya beli bibitnya, saya ikut pelatihan, sampai saya kembangkan di Jawa Timur. Pengembangan pertama di Jawa Timur yang dengan metode bergaransi, kemudian hasil panen, bergaransi varietas, dan kasih pembinaan ke petani, itu hanya paguyuban kelapa koper Jawa Timur. Itu gunanya paguyuban. Ya paguyuban. Jadi kita buat paguyuban ini fungsinya untuk supaya petani di sini tidak beli bibit tanam lepas. Ada perawatannya dari awal, perawatan dari hingga pertengahan sampai panen. Kita jamin pasti hasilnya kita beli. Jadi keamanan dari pihak petani itu aman. Session ini saya akan bertanya lebih fokus Pak Heru. Artinya dalam saya nih punya uang, kebetulan saya punya minat, apa langkah-langkah yang harus saya persiapkan sampai saya nanti bisa mendapatkan hasil dari kelapa kopior. Kasih contoh misalnya dengan biaya sekian, dapat sekian, luasan lahan sekian, sampai nanti pasca panen. Silakan Pak. Jadi gini ya, sebelum melangkah ke investasi itu saya bilang itu kalau Anda punya uang itu saya bilang itu investasi. Jadi sebelum melangkah ke situ saya kasih dulu pengetahuan tentang kelapa kopior. Jadi gini, kelapa kopior itu ada 2 jenis bibit. Yang pertama itu bibit konvensional, yang kita jual itu bibit konvensional. Jadi dalam satu tanda mic-nya belum pasang. Kalau kita tertarik atau ada minat untuk menanam kelapa kopior tuh harus bagaimana dulu? Oke, terima kasih. Jadi sebelum melangkah ke situ, minat atau tidak minat, tanam atau tidak tanam, saya ingin beritahu dulu pengenalan dari kelapa kopior. Kelapa kopior itu kelapa yang sudah terlepas dari tempurung. Jadi dagingnya itu sudah terlepas dari tempurung. Oke. Uniknya dia, dagingnya itu hancur. Jadi sudah hancur, sudah lepas dari tempurung. Itu kelapa kopior. Rasa dagingnya pun beda. Dagingnya itu lebih lembut, bukan kayak degan. Kalau degan itu rasanya kan kenyal seperti jelly. Tapi kalau kelapa kopior dia dagingnya lebih lembut, seperti di presto. Dan tidak perlu dikerok
terlalu keras, enggak, dia sudah terlepas dari tempurung. Semakin bagus kopiornya, semakin bagus hancurnya, air kelapa kopiornya semakin sedikit. Nah, untuk varietas kelapa kopior itu ada 4 macam. Ada warna hijau, warna kuning, warna coklat, dan warna oranye. Nah, ini rasanya beda-beda. Jadi intinya sama, rasa kelapa kopiornya sama, tapi tergantung dari selera. Mungkin kalau kuning itu ada manis-manisnya, tapi yang jelas kelapa kopior itu identik dengan rasa manis gurih, itu menjadi satu dan agak berminyak. Nah, terus yang kedua, ini masalah bibit. Bibit itu juga ada 2 macam, jadi tidak hanya bibit kelapa kopior, buahnya kelapa semua, tidak, ada 2 macam. Jadi kelapa itu yang kita jual sekarang ini, saat ini yang kita kembangkan di petani yang bisa masuk di ekonomi petani yang sekarang di Jawa Timur terutama, itu bibit konvensional. Jadi bibit konvensional itu bibit yang terbuat dari semai kelapa kopior, dari kelapa yang tidak kopior. Jadi dalam satu tandan itu ada yang kopior, ada yang tidak. Berapa persen kopiornya, Pak? Nah, kalau bibit dari kita itu 30% sampai 50%. Maksudnya hasil panen Ya, nanti. dalam satu tandan umpama ini ada 10, itu bisa mencapai 5 yang kopior, 3 sampai 5 yang kopior dalam satu tandan. Satu tandan isi berapa, Pak? Kurang lebih kalau bibit kita kan namanya bibit genja. Genja itu dalam bahasa pertanian, tapi kalau bahasa umumnya itu pendek, cebol. Oke. Nah, berbuahnya lebih cepat, bukan seperti kelapa dalam. Kelapa dalam itu yang kelapa besar-besar degan itu dia 6-7 tahun baru berbuah. 6-7 tahun. Kalau ini 3 tahun dengan perawatan maksimal bisa berbuah. Bahkan 3 tahun. tidak sampai 3 tahun pun sudah berbuah. Itu kita buktikan di Banyuwangi. Jadi hanya kurang dari 3 tahun bahkan sudah berbuah. Sudah berbuah. Jadi di saat petiknya paling kurang lebih ya, makanya saya bilang 3 sampai 4 tahun itu sudah bisa memetik hasil. 4 tahun itu sudah, paling tidak kita sudah mulai panen pertama. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang kedua itu bibit konvensional namanya. Jadi benih tebar. Benih tebar itu kelapa yang tidak kopior, kita semai, tumbuh tunas. Loh, kenapa diambil dari kelapa yang tidak kopior? Karena kelapa yang tidak kopior itu yang bisa dibibit. Kalau dari kelapa kopiornya disemai tidak akan bisa. Kenapa? Embrio yang di dalamnya itu kan sudah lepas. Kadang sudah lepas, kadang nempel, dan tidak bisa tumbuh. Jadi, nanti buahnya otomatis kan tidak kopior, bukan seperti itu. Kalau kita ngambil dari indukan kelapa kopior, umpama tadi yang saya bilang 10 buah kelapa kopior dalam satu tandan, yang kopior 33, berarti nanti indukannya akan mengikuti seperti anakannya akan mengikuti seperti indukan. Seperti itu. Kalau indukannya dapat 3, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau semakin banyak kopiornya, ada waktu itu gini, buahnya 10, tapi 7 yang kopior. 10 juga 70%. Ya, saya bilang kenapa kelapa kopior ini unik. Jadi tidak semata-mata indukan tuh bisa pasti 3 nanti bisa 3. Tidak seperti itu. Kalau kita rajin berdoa sama Allah, minta kepada Allah bahwa rezeki itu Allah, hanya kepada Allah kita minta, rezeki itu Allah yang turunkan. Bahwa kopior ini akan diberikan yang lebih kepada kita. Ternyata Allah kasih. Bisa-bisa seperti itu tadi, 7 yang kopior yang 3 itu. Jadi unsur religi dalam arti keyakinan. Ya, betul. Dari yang tadinya misalnya dalam satu tandan ada 10 buah, kemudian indukannya 4 kopior, Ya. bisa saja nanti jadi 7 kopior. Betul. Atau bisa bisa jadi cuma 2 kopior. Betul. Berarti tergantung dari mindset kita. Ya, kalau segi perawatan secara teori, secara prakteknya itu tetap teorinya indukannya seperti itu, anakannya akan mengikuti indukan, kan seperti itu. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan lagi seperti itu tadi. Jadi belum ada teknis dari kelapa kopior yang dari konvensional dibuahkan nanti akan berbuah 100%, belum pernah. Dari secara teknis pertanian tidak ada, belum ada. Nah selama ini sudah ada enggak, atau di daerah mana atau Pak siapa yang nanam yang tadinya kopiornya misalnya 40% atau 50% menjadi 70%? Baru-baru ini belum lama. Yang pertama yang pernah terjadi itu di Sumeneb. Dia hanya tanam 3 pohon di halamannya saja. 3 pohon. 3 pohon di halamannya. Buahnya itu hanya ada 7, karena buah pertama 7. Semuanya kopior. Semuanya kopior. Berarti yang 70%, 40% kopior itu tergugur dong. Nah, itulah. Karena doa tadi. Uniknya dari kelapa kopior seperti itu. Jadi Yang di Banyuwangi yang baru
1 bulan lalu Oke. di Banyuwangi itu kan sudah mulai panen perdana. Waktu itu saya berangkat ke sana untuk cek, untuk ajarin metode tanam, metode cara panennya. Ya. Cara panennya juga unik itu kalau kelapa kopior konvensional. Ada buahnya itu 7, yang 5 kopior. Buah 7 yang 5 kopior. Ketemu lagi buahnya hanya 5 kopior semua. Nah, pemirsa, disinilah kenapa perjalanan saya, kenapa saya ngasih nama channel Ridho Allah. Karena kalau Allah itu ridho, artinya yang disebut dengan ridho Allah itu menginginkan kita baik. Bilalah kita kepengen baik. Jadi keinginan Allah dengan keinginan kita sama, itu namanya ridho. Disitulah bahagia berkah. Berkah yang bawa kebahagiaan, kebahagiaan yang bawa berkah. Itu yang disebut ridho. Jadi sesuatu yang kita inginkan sama dengan keinginannya Allah secara non abstrak. Nyata kan jadinya. Nah, ini channel saya ini karena saya sering ketemu orang yang secara logika tidak mungkin secara logika. Tetapi faktanya berbalik, sangat mungkin. Apa yang membuat itu mungkin? Keyakinan, semangat, usaha, doa tentunya. Semua harus dimaksimalkan. Nah, inilah orang salah satu dari sudah banyak nih yang mau antri podcast dengan saya, tapi saya cek dulu sesuai enggak dengan channel saya bahwa beliau sudah kita anggap mendapat ridho Allah sesuai dengan channel saya, ridho Allah. Ridho itu artinya keinginan kita paskan dengan keinginan Allah sehingga berkah apa yang kita kerjakan. Nah, jadi Pak Heru Kopior, saya panggil Pak Kopior aja udah, daripada Pak Heru panggil Pak Kopior aja. Ceritanya unik lagi nih, kenapa saya panggil Pak Kopior? Karena dulu jadi pabrik kelapa kopior itu pengembangannya sudah tidak hanya menjual bibit yang konvensional, bahkan kita sudah bekerja sama dengan pihak laboratorium di Kediri. Ini awalnya beliau itu hanya mengembangkan aglonema dan hanya kapasitas sekitar 300 botol lah, kecil, rumahan. Karena beliau ketemu dengan saya, kita ajak kerjasama, Pak Bapak yang buat bibitnya kelapa kopior, nanti Pak Guyuban kelapa kopior yang menjualkan. Akhirnya kita deal kerjasama, beliau renovasi laboratoriumnya itu, dia buat kapasitas lebih banyak sekitar 6.000 botol. Akhirnya dia coba buat 10 diambil dari kelapa kopior yang saya berikan ke dia, diambil 10 embrionya, dibuat kelapa kopior kultur jaringan dan berhasil. Saat ini mungkin tinggal aklimatisasi ya, pindahan dari botol ke polybag ya. Ini dalam tahap uji coba dan sekarang sudah berkembang 6.000 botol full, tinggal menunggu aklimatisasi pindah dari botol ke polybag saja. Nah itu kalau bibit yang dari kultur jaringan, buahnya otomatis 100% semuanya kopior. Kenapa? Karena diambil dari embrio yang buah yang sudah kopior. Itu bedanya sama yang tadi. 100% 100% kopior, tapi bibitnya lebih mahal. Dan di Indonesia ini yang sudah bisa membuat hanya 3 laboratorium resmi ya. Di Indonesia resmi cuma yang 3 bisa membuat dan sudah bisa punya hak jual ke umum. Yang pertama PBBI Bogor, UMM Purwokerto. Ini PBBI Bogor ini Profesor Amran. Dan ini Profesor Amran. Kalau yang di Purwokerto Profesor Sunandar. Yang ketiga ini dari pihak kita, Pak Profesor Kopior. Bukan saya yang buat, tapi ada rekan-rekan kami, tim kami dari laboratorium membuat kopior. Dan belum kita resmikan, tapi sudah kita daftarkan ke Dinas Perkebunan Provinsi untuk dapat label resmi. Bibit nanti sebelum kita jual, insya Allah nanti sudah berlabel resmi dari Dinas Perkebunan Provinsi. Oke pemirsa, jadi kalau tadi kita konvensional, tidak pakai teknologi kultur jaringan. Kenapa? Ya tadi masih probability, kita tanam 30%, indukannya nanti bisa 100%, 70% atau di bawah 40% dari induk. Tapi dengan kultur jaringan
dipastikan 100% kopior. Karena petani itu kan untuk mengawali, Ya, itu ada yang dia sudah punya modal, ya, ya kan? Ada yang modalnya cukup, ya. ada yang lahannya kecil, Iya. ada yang lahannya besar. Oke, betul. Dengan lahan besar dia modalnya hanya cukup untuk beli yang konvensional. Betul. Kita ajari, kita kasih pelatihan. Karena kenapa? Di saat dia saat ini sudah mengembangkan kelapa kopior di lahannya yang besar atau mungkin lahan kecil dengan cara tanam, metode tanam awal, perawatan hingga sudah mulai memetik hasilnya. Di saat dia mempunyai uang atau punya rezeki kepingin tanam kelapa kopior kultur jaringan, dia sudah punya ilmunya untuk merawat. Ya. Dia sudah punya ilmunya merawat hingga panen. Oke, jadi Itu yang kita merawat dengan didampingi oleh instruktur yang berpengalaman, Ya. sehingga hasilnya maksimal. Kita ingin petani kita itu sukses, tidak hanya jual bibit, pas tidak seperti itu. Ya. Dia tanam 100, yakin kita harus tumbuh 100 dan harus bisa berbuah maksimal 100. Itu di paguyuban membina petani hingga seperti itu. Jangan sampai dia tanam 100, Pak ada yang mati, kita biarkan, tidak seperti itu. Itulah kenapa beliau ini dipanggil Pak Heru Kopior atau Pak Kopior Jawa Timur, karena apa yang beliau inginkan terhadap calon atau para petani kopior ke depan, apa yang dia inginkan itu yang dia dapat. Hanya tinggal semangat, doa, ikhtiar, semangat, doa, ikhtiar, maka 100% Allah pun akan memberikan. Ya. Begitu Pak ya? Terutama yang ingin coba belajar menanam atau budidaya kelapa kopior, kita sarankan saran dari paguyuban kelapa kopior, jangan berpedoman hasil. Kita pasrahkan hasil itu kepada Allah, karena beliaulah satu-satunya akan memberikan hasil. Tapi beliau pun juga akan melihat bagaimana kita akan merubah hidup kita, bagaimana kita akan berusaha semaksimal mungkin dengan harapan hanya kepada Allah. Yang pertama, coba tanamlah bibit kelapa kopior yang konvensional dulu. Beberapa saja, coba dulu. Coba belajar untuk menanam, coba belajar untuk merawat, hingga nanti coba belajar untuk panen. Cara panen sudah hafal semua, dan beliau atau petani ini akan ingin mengembangkan kelapa kopior yang lebih. Pak, saya ingin kelapa kopior yang kultur jaringan, saya kepingin buah hasil panennya lebih maksimal, coba tanam kelapa kopior kultur jaringan. Tapi sebelum dia menanam yang kultur jaringan, beliaunya sudah punya pengalaman cara merawatnya, cara mengatasi hamanya, cara panennya, sudah punya semua. Kan gitu. Dari situ pesan saya seperti itu. Jadi ilmu itu penting, dan paguyuban akan mendampingi petani selama petani itu berminat, ingin berubah, ingin berhijrah dengan budidaya kelapa kopior ini. Paguyuban siap mendampingi dan semuanya gratis, tidak dipungut biaya siapapun. Gratis nih. Beli bibitnya saja, metode tanam, pembinaan dari petani, untuk petani dari paguyuban semuanya gratis. Luar biasa. Plus ini ya, jadi pupuk organik untuk perawatan nanti akan kita kasih gratis. Semuanya gratis. Dengan Bahkan pestisida untuk mengatasi yang katanya orang hamanya itu, Pak, kelapa itu gimana mengatasi wawungnya? Kita sudah buat pestisidanya untuk mengatasi wawungnya itu. Dengan satu syarat, masuk dulu ke anggota paguyuban. Caranya gimana? Hubungi paguyuban kelapa kopior Jawa Timur atau di channel Ridho Allah. Jadi pemirsa, yang saya tarik dari bicara kita hari ini, ternyata dengan Pak Heru Kopior, beli bibit itu bukan hanya sekedar membeli bibit, tetapi paket lengkap. Kenapa saya sebut paket lengkap? Diajarin dari yang mulai tidak tahu sampai panen, diajarin, bahkan hasil panennya diambil. Sekali beli semua, sekali beli Pak. Ya. Misalnya 100.000, bahkan itu diganti. Ya. Jadi gini, untuk mengenai hasil panen, paguyuban juga sudah menggaransi selama petani itu panen tidak perlu takut, Pak, hasil nanti kita jual kemana? Store ke paguyuban.
nanti mungkin kita akan adakan perjanjian tanda tangan bahwa hasil panen kita dibeli paguyuban dengan harga sekian sudah ditetapkan di depan. Tidak perlu takut. Tapi paguyuban juga tidak memaksa. Jika petani itu sudah punya pasar sendiri untuk menjual karena lebih mahal dari paguyuban, silahkan. Harganya lebih mahal dari paguyuban nih. Silahkan, karena paguyuban tidak menekan ke petani harus store ke paguyuban. Karena paguyuban intinya tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi Tidak perlu takut untuk tanam. Hasilnya kemana? Sebelum punya pasar, store ke paguyuban, kita beli. oke. Nah, ini pasca panen berarti ya, artinya hasil panen atau hasil buah kopior tadi, kalau para pemirsa tidak bisa menjual atau tidak punya pasar, itu akan dibeli kembali buahnya loh ya, bukan kelapanya, buahnya sama Pak Heru Kopior. Minimal harga tadi dari 25.000, minimal itu artinya harga terendah dibeli itu, naik bisa. Tapi seandainya pemirsa punya pasar sendiri yang lebih mahal dari 25.000, ya silahkan dijual sendiri. Tapi barangkali Pak, kalau harganya suatu saat 35, 40, bisa saja kan paguyuban itu mengambil dengan harga itu kalau harga semakin naik. Oh tidak, jadi keputusan dari pengurus paguyuban untuk petani yang sebelum beliau itu bisa menjual sendiri atau sudah punya pasar sendiri, Ya. sudah kita tetapkan dari awal berdiri paguyuban hingga sekarang, Ya. itu sudah ditetapkan harga. Oh, Harga sebelum mereka punya pasar. Tapi kan paguyuban tidak mengajarkan petani harus menjual terus ke sini. Iya, Saya iya. bilang selama mereka itu petani itu belum punya pasar sendiri, Ya. silahkan jual ke sini. Jadi tidak perlu takut, buahnya nanti akan dijual kemana. Yang jelas kalau dibeli paguyuban sudah pasti dibeli paguyuban. Seharga tadi Ya, itu. kalau ternyata dari pihak petani itu punya pasar sendiri, Pak saya mau store sendiri, silahkan. Kita tidak maksa. Ya, Dan ya, kita ya, paham, ya. tidak minta hasil balik harus store ke paguyuban, tidak. Oh, tidak harus. Cuman awal di perjanjian sebelum punya pasar sendiri, Ya. jangan takut untuk tanam kelapa kopior, jangan takut untuk budidaya kelapa kopior. Hasilnya kita beli sebelum mereka punya pasar. Ternyata ada yang pesan atau yang Pak ini ada Jakarta, ada yang pesan kelapa kopior ke saya, mau diambil sendiri silahkan. Oke. Nah, jadi itu pemirsa, jaminan beli hasil buah yang pemirsa tanam. Jadi karena kita nanam kelapa kopior, otomatis hasil buah kopior itu sudah ada perjanjian ketika pertama kali tanam akan diambil oleh paguyuban seharga 25.000. Kalau pemirsa punya harga lebih dari itu, ya silakan jual sendiri, gitu kan ya Pak ya? Betul. Tapi setahu saya itu kemarin saya sempat browsing juga sebelum saya adakan podcast hari ini, ternyata harga itu di atas 35. Lihat kalau kepingin cek harga, coba lihat di Shopee aja. Oh. Harganya apa ada yang 25? Tidak ada. Tidak ada, Rata-rata ya. masih di atas itu. Ya. Itu di Shopee. Ya. Shopee itu kan terkenal murah. Ya. Harganya udah di atas Ya. itu. Kenapa paguyuban itu? Paguyuban kan harus datang ke lahan petani, ada ongkosnya. Ya. Nanti barang dari sana Oh, dibawa ya, bawa lagi ke wajar, kantor wajar petani. Seperti itu. Nah, terus selama ini yang sudah berjalan, apakah ada pengepul atau orang yang mencari buah kopior dalam jumlah besar? Di sini yang saya tanyakan itu buah kopior dalam masih bentuk utuh atau yang sudah dikemas-kemas itu. Soalnya saya suka lihat tuh ada yang sudah kemas-kemas itu. Nah, itu gimana ya? Nah ini juga sudah saya buktikan juga. Ya. Di saat paguyuban sudah bekerja sama dengan laboratorium di Kediri, itu kan kita ngambil sendiri embrio, kita store ke laboratorium, dagingnya kan otomatis diam, kita coba kerok, Ya. kita kemas ukuran 500 gram, 250 gram, kita kemas bersih, rapi, higienis ya, yang jelas higienis, rapi, kita frozen. Setelah kita frozen, saya pasarkan secara online saja, belum pasar door to door, hanya secara online. Itu ternyata kebutuhan frozen ya di Indonesia ini, terutama kota-kota besar Jakarta, Bogor, Bandung, dan Bali, luar biasa. Sampai saya karena kapasitas laboratorium itu 6.000 full penuh, Ya.
Sekarang kita berhenti dulu stop proses. Karena apa? Petani kita belum panen semua. Oh. Jadi untuk mengatasi pelanggan itu Kurang berarti iya, buahnya sekarang. untuk mengatasi pelanggan itu saja udah kurang-kurang. Hanya pasaran lokal ya, dalam artian nasional ya. Belum lagi kalau kita skala besar ya, perkebunan besar gitu. Ya. Sebenarnya Australia sendiri dia itu membutuhkan daging kelapa kopior itu 4.000 ton setiap bulan. 4.000 ton setiap bulan. Tiap bulan. Buat apa itu kok banyak banget? Nah, masalah kebutuhan dia Konsumsi atau dibuat apa sih industri? kurang tahu. Makanya uniknya kelapa kopior hanya ada di Indonesia. Tidak ada di negara lain. Filipina ada, tapi jenis kopinya beda. Namanya Macapuno. Beda. Tapi rasanya yang paling unik dan buahnya paling unik di Indonesia. Buahnya bisa hancur pure. Kalau di Filipina nggak hancur. Hanya rasa airnya pun kalau yang Macapuno ya Filipina itu seperti lengket. Tapi kalau di Indonesia semakin dia kopior semakin habis airnya. Benar-benar eksotis lah buahnya Ya, itu. buah eksotis. Makanya saya bilang buah eksotis Indonesia asli Indonesia yang mendunia tidak ada di negara lain. Rasanya itu luar biasa. Saya itu pernah di satu tempat, saya pesan es kopior satu gelas itu harganya 75.000. Ya di Jakarta yang di resto-resto itu udah segitu satu gelas. Satu gelas biasa segini, Ya. 75.000 itu saya beli. Kalau yang mungkin yang kelasnya resto-resto yang kecil, ya di Jogja waktu itu sempat kita kirimi frozen. Ya. Dia sebenarnya jual bebek galih namanya Ya. di arah ke Merapi ya, Kaliurang. Itu kita kirimi frozen, ternyata sama dia dipaket beli bebek plus kemasannya es kelapa kopior. Oh, beli makanannya paket ya, makan bebek. Minumnya es kelapa kopior. Oh, ya. Saya pernah itu tadi harganya 75.000. Itu hanya untuk konsumsi ya, kebutuhan konsumsi untuk nasional saja kurang-kurang. Padahal Jawa Tengah yang katanya sentra kelapa kopior di Indonesia tidak mencukupi. Apalagi ya, ini satu lagi yang saya buktikan. Ternyata yang buat frozen kelapa kopior itu tidak banyak. Bisa saya hitung. Kemungkinan ya Bogor sama Purwokerto karena dia membibit secara komputer jaring, karena dagingnya dia frozen. Tapi yang saya tahu ya, yang kami tahu itu ternyata itu diekspor prosesnya. Oh, kopior ini ekspor. Ya, diekspor, dikemas bagus, rapi, di branding sendiri. Nah, otomatis kebutuhan nasional jadi kurang. Oh. Nah, di saat saya mengeluarkan produk kami dari paguyuban, kita kemas plastik biasa putih ya, putih bersih, Tanpa merek ini? tanpa merek, frozen murni, dengan 250 gram sama 500 gram. Yang minat tuh luar biasa. Makanya saya tidak khawatir. Kenapa paguyuban berani menjamin bahwa kopior kita beli? Kita tidak perlu khawatir. Yang pertama, keuntungan kami nanti embrio bisa kita ambil, Ya. kita store ke laboratorium, Oke. dagingnya kita kemas, kita proses. Oh. Kalau mau cari butiran bisa, boleh silahkan. Butiran lebih gampang lagi, pasarnya lebih luas lagi butiran. Tapi menurut saya, karena kita sudah bersama dengan laboratorium, akan kita kemas proses itu jangka panjang kaya. Kenapa paguyuban dulu itu didirikan dan kenapa kita bilang saya Pak Heru Kopior ini tidak jadi jualan kelapa kopior. Sekarang ini Pak Heru Kopior terkenal jualan bibit. Tapi suatu saat jika petani saya di Jawa Timur panen raya semua, full paguyuban akan menerima buah kelapa kopior dari petani kita sendiri. Dan itu akan kita manfaatkan untuk proses kelapa kopior. Dan satu-satunya yang buat kelapa kopior frozen terbesar di Indonesia hanya paguyuban. Target saya seperti itu. Kalau boleh tahu nih, hari ini di paguyuban kelapa kopior Jawa Timur sudah berapa ribu yang ditanam? Saya tidak tanya jumlah petaninya, tapi sudah berapa ribu pohon kelapa kopior Dari 2019 ini ya, yang kita tanam di Jawa Timur dan di luar Jawa Timur, yang kita hitung hingga sekarang ini sudah hampir mencapai 9.000 sekian lah, 9.000 sekian. Anggap aja 10.000 Anggap 10.000. sampai tahun 2005 Sampai ini. 2025. 2025. Nah sekarang kita pengembangan sudah tidak di Jawa Timur lagi, paguyuban kelapa Jawa Timur pengembangan sudah sampai Flores. Indonesia Timur nih. Hanya paguyuban yang berani datang ke sana. Dan pengembangan pertama kali tanam di sana, Ya. 1.500 pohon sudah ditanam sana. Yang kedua kita tanam lagi 1.000 pohon. Yang ketiga ini akan kita tanam insya Allah nanti 2 pengembangan besar-besaran. Karena di Flores sana itu zaman dulu itu terkenal dengan Pulau Nusa Kelapa.
Ya, Kenapa sekarang terkikis kalah dengan pihak di Lampung atau di Riau sana? ya. Ya karena itu orang beralih pertanian seperti padahal tanahnya sana sangat bagus sekali untuk kelapa. Cocok sama. Makanya saya ambisi besar untuk mengembangkan di sana ini. Kenapa? Jarak kirim kelapa ke Jawa Timur nanti itu tidak makan waktu dari 4 hari. Barang sudah sampai sini. Jadi kelapa itu masih segar, fresh. Nah, kalau boleh tahu, sekarang ini kemampuan dari Paguyuban Kelapa Kopior Jawa Timur untuk permintaan, artinya kalau ada orang yang ingin bibit, itu kemampuan Paguyuban berapa? Saat ini mungkin stok di kami hanya sekitar 4.000-5.000 pohon. Per Stok bibit kami. satu periode berapa bulan Saat untuk ini ada? stok yang ada Oh, sekarang. saat ini Ya. stok 4.500 ya, pohon. Kalau itu sudah terjual habis, berarti nunggu lagi nanti sekitar 4 bulan 5 bulan. Semai lagi. Jadi dalam satu periodenya pengadaan bibit itu 4 bulan 4 bulan. dengan kapasitas 4.500-an bibit. 4.000 sampai 5.000 lah. 4.000 sampai 5.000 bibit per 4 bulan. 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Berarti 1 tahun anggap aja 2 kali kali Ya. ya. Berarti kemampuan Paguyuban mengadakan bibit kopior itu di angka kurang lebih 10.000 bibit per tahun. Ya. Oke. Kalau ada permintaan lebih dari 10.000, Kita harus bekerja sama rekan-rekan kita. Kita sama-sama pembibit kelapa kopior ya. Ya. Kita Paguyuban itu berusaha tidak bersaing. oke. Jadi kita itu selalu bersilaturahmi karena Allah itu akan menurunkan rahmat Ya. dan hidayahnya selagi kita mau bersilaturahmi. Ya. Bukan berarti kita jadi bersaing, enggak. Kita Ya. terangkul anggota atau Oke. kelompok tani pembibit kelapa kopior, kita rangkul. Saya ada kebutuhan sekian, nah itu mungkin kita dengan syarat Paguyuban yang tahu. Karena kenapa? Oh iya. Paguyuban tahu meskipun di Jawa Tengah ini mana indukan yang bagus, mana indukan yang biasa. Tahu. Ya, ya. Jadi tetap kita jaga kualitas dan varietasnya. Jadi setelah apa yang kita obrolkan tadi, maka dari 2019 ke 2025 kan sudah 6 tahun nih Pak. Ya, Berarti sudah ada dong tanaman pertama yang panen. ada Berarti juga suplai bibit semakin banyak kalau begitu. semakin banyak. Suplai hasilnya juga semakin banyak. Suplai hasilnya sudah semakin banyak. Kemampuan beli Paguyuban juga semakin meningkat. Alhamdulillah semakin meningkat. Ya saja petani sekarang sudah mulai pintar ya. Dalam artian kita senang. Sudah tidak banyak sekarang yang store ke Paguyuban. Artinya menjual sendiri. Menjual sendiri berarti Berarti harga udah di atas 25. Nah, berarti mereka sudah punya pasar sendiri. Ya. Itu tidak maksa bahwa Paguyuban alhamdulillah bisa seperti itu. Berarti secara tidak langsung bahwa harga kelapa kopior sekarang sudah di atas 25.000 Sudah di ya? atas 25.000. Dari perjanjian pada saat Dari tanam. perjanjian saat tanam. Oke, karena setahu saya juga pernah baca-baca, lihat-lihat di YouTube itu, tapi ada juga kelapa kopior Jawa Timur, tapi bukan dari Paguyuban. Itu dari mana itu Pak? Banyak kelapa kopior itu daerah-daerah yang produksi kelapa kopior yang Ya. dari kelapa kopior macamnya Pak. Kelapa kopior dari Jawa Tengah itu ada, Pati sana ada, Jepara ada. Terus yang kedua itu Lampung. Yang ketiga Lumajang itu tipenya kelapa kopior yang dalam besar-besar. Tapi dia bukan budidaya, jadi alam. Berarti kita tidak bisa memastikan Tidak bisa jumlahnya. pastikan. Kadang ada, kadang Ya, dapat, tidak pasti yang. musim. Iya. Karena kelapa dalam itu tidak bisa dibudidayakan secara massal, tidak bisa kecuali dengan kultur jaringan. Oke, dan Paguyuban itu punya kultur jaringan. Punya kultur jaringan, hanya saja tinggal tunggu tanggal mainnya. Oke. Karena kita setelah nanti pindah ke polybag, kita tidak akan bisa jual sebelum label dari dinas perkebunan itu turun. Karena saya pernah lihat juga sebelum saya ketemu bincang dengan sampai hari ini, itu sekarang ini Thailand itu minta ke
yang Indonesia bibit kopior 1 juta pohon. Ya, jadi 1 tahun ini dia minta, dan itu tidak ada. Ini gimana maksudnya? informasinya itu mungkin saya juga dengar, tapi Ya. kepastiannya ya kita belum tahu ya. Yang Ya. jelas Thailand ini sekarang ini akan membudayakan sistem pertanian di Thailand kan luar biasa, Ya. lebih maju dari kita yang kita tahu ya. Ya. Jadi mereka ini akan mengembangkan kelapa kopior bibit dari Indonesia akan dikembangkan di sana secara massal. Jadi di sana itu kalau mau nanam kelapa sudah nggak tanggung-tanggung, perkebuannya benar-benar disetting sebaik-baik mungkin, seluas-luas mungkin. Dan itu yang saya tahu sudah pesan di Indonesia, entah itu di Bogor atau di Purwokerto, kurang lebih sekian bibit. Jadi bibit kultur jaringan. Kemarin saya juga baca sebelum saya mulai bincang hari ini, itu di daerah Sukabumi Selatan itu penanaman 50.000 bibit kopior, tapi bibitnya yang masih bertahap. Ya. Cuman mentargetkan 50.000 dalam tahun ini. Ya seperti itu, makanya pembibit baik di Jawa. Oh iya, satu lagi Pak, harganya mahal banget Pak. Kalau nggak salah lebih 1 juta itu, dan ada yang berani beli 1,5 juta, tapi nggak ada barangnya. Itu gimana tuh Pak? Itu kultur jaringan. Jadi kultur jaringan kan kapasitas laboratorium. Kalau di laboratorium kapasitasnya hanya 1.000 atau 2.000 atau di kita kan 6.000. Ya. Kalau begitu habis ya pesan dulu, inden dulu. Berapa lama indennya itu Pak? Kurang lebih 1 tahun 8 bulan, 1 tahun setengah. Berarti orang, ya bukan orang yang saya baca itu, dia beli 1 juta itu nunggunya hampir Bahkan 1 tahun yang itu. informasi yang dengar di UMR Purwokerto Ya. di Provinsi Sumatera beli sekarang, indenya 2 tahun kemudian baru dikasih bibit. Itu bayar 1 juta itu Pak. 2 tahun Pemirsa, kemudian. bagaimana kita dengan yang pasti-pasti saja lah, artinya beli sekian, barangnya sekian, beli sekian. Kita ini konvensional Pak, karena uangnya terbatas. Tapi kalau memang mau perkebunan dengan kapasitas 10 hektar ke atas, ya Pak Iban siap kan Pak? Siap. Oke, bibit ada kan Pak? Ada bibit. Ada pesan-pesan atau hal-hal yang pokok lah, yang utama untuk biar ini pesannya. Yang pertama, jangan takut untuk berhijrah ya. Inilah saat hijrah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Itu ada di surat An-Nisa 100. Tidak usah takut. Dan kita harus banyak bersabar, bertawakal pada Allah. Di saat kita hijrah untuk berbisnis dengan benar cara syariat Islam, maka Allah akan memberkahi dari apa yang kita tanam. Keberkahan itu dibutuhkan oleh manusia semua, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, dan untuk orang lain. Selagi kita mau mengajak kebaikan di jalan Allah, mengajak semua orang, petani kita, anggota kita, keluarga kita, insya Allah Allah akan membukakan rezeki yang seluas-luasnya. Bisnis tidak semata-mata hanya untuk cari keuntungan. Bisnis yang kita cari adalah keberkahan dari Allah, ridhonya Allah. Tidak usah takut nanti akan dibuat kondisi kita akan jatuh atau gimana, atau mungkin yang seperti lebih jatuh dari yang sekarang. Tidak usah takut. Kalau kita selagi mau berhijrah di jalan Allah, menghindari larangan-larangan Allah dan mematuhi aturan yang Allah perintahkan, insya Allah Allah akan membukakan jalan yang seluas-luasnya. Jadi pesan saya seperti itu, jangan takut untuk berhijrah. Tinggalkan kemungkaran, tinggalkan riba. Karena riba akan menjatuhkan, menyesatkan diri kita dan keluarga kita, juga teman-teman kita. Tidak usah takut untuk berhijrah. Mari kita berhijrah. Paguyuban Kelapa Kopior Jawa Timur siap untuk mengajak mereka semua, petani semua, rekan-rekan semua, saudara-saudara semua untuk berhijrah. Kita akan membina, membimbing, memberikan dakwah yang sebenar-benarnya dengan budidaya kelapa kopior. Paguyuban Kelapa Kopior Jawa Timur. Yes.